Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudaraku, saat ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26 berbunyi, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat yang kita akan pelajari pada saat ini, ayat ini akan memberikan dorongan di dalam kehidupan kita supaya kita harus ubah kehidupan kita. Ubah kehidupan kita supaya Tuhan membenarkan kehidupan kita. Jangan biasakan kebiasaan yang tidak baik, tidak benar melalui petunjuk-petunjuk firman. Dan biarlah kita ubah semua itu, kita lakukan yang benar melalui petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan jangan, kita jangan lakukan itu, saudara-saudara. Kalau firman Tuhan katakan kita lakukan, kita harus perbuat itu, saudara-saudara. Jangan kita abaikan firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Apalagi kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, iman kita saat ini, kita tahu apa yang harus kita perbuat di muka bumi ini, yaitu harus bergantung di dalam petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Karena ayat ini, saudara-saudara, begitu keras di dalam kehidupan kita. Ibrani 10 ayat 26. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ketika kita sudah tahu itu benar, itu baik, melalui petunjuk-petunjuk firman Tuhan, lalu kita tidak perbuat itu, kita tidak lakukan, melainkan kita mengabaikan semua itu, kita melanggar semua perintah-perintah Tuhan itu. Firman Tuhan katakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya kita tidak akan diampuni. Kenapa? Karena kita mengulang-ulang itu kesalahan. Kita sudah tahu itu benar, tetapi kita masih melanggar kesalahan-kesalahan itu. Akhirnya ketika kita mengulang-ulangi itu, kesalahan itu, dosa itu, satu saat dosa itu akan jadi matang dan akan menghasilkan maut. Dan firman Tuhan katakan, Ibrani 10 ayat 26, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bagaimana cara sesuatu lain hal yang saudara perbuat untuk dibenarkan oleh Tuhan, kalau pintu kasihan sudah tertutup di dalam kehidupan kita? Sia-sia pengorbanan kita untuk mencari Tuhan. Saat ini kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita masih terbuka lebar. Ubahlah kehidupan kita sebelum pintu kasihan tertutup. Ubahlah dari kebiasaan yang salah menjadi kebiasaan yang benar di dalam Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari demi hari, melalui petunjuk-petunjuk firman Tuhan itu akan membuat kehidupan kita tahu apa yang harus kita perbuat di muka bumi ini. Karena firman Tuhan ini menjadi petunjuk jalan kepada umat-umat Tuhan atau orang-orang Kristen. Firman Tuhan ini akan mengarahkan kehidupan kita. Mana yang Tuhan senang, mana yang Tuhan tidak senang. Ketika kita bergantung terus kepada Tuhan, bersandar terus menerus kepada Tuhan, artinya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan kita, membuka hati dan pikiran kita. Tuhan, Roh Kudus akan senang tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran kita, Roh Kudus akan mengendalikan kehidupan kita, supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai, saudara-saudara, pintu kasihan tertutup di dalam kehidupan kita pribadi, dan kita tidak akan ada lagi pertobatan. Kalau saat ini kita
masih bisa ubah kehidupan kita, supaya Tuhan akan membenarkan kehidupan kita. Mudah-mudahan melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini akan memotivasi kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat di muka bumi ini, supaya Tuhan membenarkan kehidupan kita. Tetaplah berdoa saudara-saudaraku. Shalom.